君だけを守りたい。アスカ。まだ終わるわけにはいかねえ。Oke, Brovers, kita lanjutin lagi nih segmen nobar final episode dari Heisei Fase 1 Ultraman. Kita kemarin udah bikin Ultraman 3 final episode, itu luar biasa dramatis cuy. Yang mau nostalgia sama Ultraman 3 bisa klik link di pojok kanan atas. Nah kali ini kita bakal lanjutin ke final episode Ultraman setelah 3. Ya, dia berada di universe yang sama seperti Ultraman 3. Cuman beda timeline aja. Kalau yang ini tuh sekitar beberapa tahun setelah serial 3 ini ada gitu ya. Ya, kali ini kita bakal bahas serial Ultraman Dyna khusus final chapternya saja. Sedikit informasi, Ultraman Dyna sendiri sebenarnya adalah manusia awalnya. Dia bernama Kazuma Asuka. Kazuma ini melakukan uji navigasi Zero, kemudian memasuki sebuah portal hingga akhirnya ia berubah jadi raksasa cahaya bernama Dyna. Dyna sendiri diambil dari dua referensi kata. Yang pertama itu dynamic dan yang kedua itu daisukina atau cinta. Singkat cerita, si Dyna ini mempunyai misi untuk menjaga kestabilan universe dia dengan berjuang di angkasa. Sampai akhirnya tanpa sengaja ia kembali lagi ke Mars dan bersatu dengan anaknya sendiri yaitu Shin Asuka. Kini Shin Asuka lah yang jadi human host dari Ultraman Dyna. Sedangkan Dyna sendiri adalah ayahnya Asuka. Yang dimana Shin Asuka ini mengira bahwa ayahnya yaitu Kazuma Asuka sudah tewas pada percobaan tersebut. Jadi itu prolog asal mulanya ya, biar kalian tuh gak usah pusing-pusing mikirin episode 1 sampai 47 Tekumaha gitu ya. Kalian cukup dengar keterangan tadi aja itu udah resmi ngerti kok tentang Ultraman Dyna ini. Seperti biasa jangan lupa di like yang banyak, kemudian subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, ikuzo. Ini dia Ultraman Dyna Final Chapter and welcome back to Klepon X Nobar. Kita mulai dari episode 48 yang dibuka dengan diperlihatkannya serangan kaiju dari bawah tanah yang membuat geger masyarakat Cibaduyut. Kini tim Super Guts ditugaskan untuk pergi ke sana. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang karyawan bernama Musashi. Dia ingin memberikan putrinya sebuah boneka karena sedang ulang tahun putrinya. Namun seketika dia itu berlari panik melihat kaiju yang muncul. Padahal dia lagi nggak di daerah dekat kaiju sebenarnya. Tanpa disangka-sangka, ada seorang pria yang memata-matai Musashi ini. Dia adalah Shin Hayate dari pasukan Cosmo Adventure. Nah, Shin Hayate ini juga sempat muncul di Ultraman 3, terutama di final chapternya Ultraman 3 yang kemarin gue bahas karena dia juga punya peran penting di situ. Nah, faktanya Musashi tadi itu lari ke lokasi di mana si kaiju itu berada. Di sana ia menemui pihak Super Guts yang ternyata Musashi bukanlah manusia. Hal ini disaksikan oleh keluarganya di TV. Ia kemudian ditodong senjata oleh Shin Hayate. Nah, Musashi ini sebenarnya adalah alien cadap binian. Namun walaupun begitu, tujuan Musashi menghentikan penyerangan Super Guts itu adalah karena ada sebuah bom bernama Ndamushi TX ada di dalam tubuh kaiju itu. Hayate pun melaporkan ini pada pihak Super Guts dan terkonfirmasi juga bahwa di dalam kaiju itu memang ada peledak yang dapat membahayakan wilayah sekitar. Singkat cerita, kaiju suram itu dibius pakai obat tidur. Kini si Musashi dibawa oleh Hayate ke markas pusat Super Guts untuk dimintai keterangan. Di sini Hayate menjelaskan bahwa cadap binian itu merupakan ras alien yang cukup jahat di galaksi ini. Nah, bom Ndamushi TX ini ciptaan dari ras cadap binian. Efeknya satu planet bisa meleduk hanya karena bom ini. Dan itu semua cuman jadi bahan penelitian ras mereka aja. Namun informasi itu dibantah oleh si Musashi karena penelitian bom Ndamushi TX ini dilakukan pada planet mati, bukan pada planet yang penuh dengan populasi. Hayate juga memberitahu bahwa ia akan membunuh si Musashi karena Musashi merupakan cadap binian terakhir di tata surya ini. Musashi pun kembali menjelaskan bahwa sebenarnya dia tuh nggak tahu apa-apa tentang proyek ini.
Ia hanya diberi amanat bahwa bumi itu merupakan planet mati. Namun faktanya begitu dia sampai justru terbalik. Sampai akhirnya si alien ini mengubur bom itu di daerah dekat dia mendarat. Namun ia terkejut melihat seorang pria bernama Musashi yang baru saja pulang memancing. Saking paniknya Musashi meledakkan kapal si alien itu hingga akhirnya ia tewas. Karena tidak tega, akhirnya si alien ini menggantikan posisi Musashi yang tewas dengan bentuk yang sama. Akhirnya mereka harus mengeluarkan bom itu dari kepala kaiju suram yang tadi yang sedang dibius tidur agar bomnya itu nggak meledak tiba-tiba. Musashi kini memutuskan untuk jadi tumbal pada rencana ini dengan masuk ke badan kaiju bersama Hayate. Di sisi lain ternyata istri dari Musashi sudah curiga dari awal bahwa ada yang tidak beres dengan suaminya. Ya iyalah anjir, suami mana alien cok. Dimulailah misi di mana Musashi dan Hayate dikejutkan pada indikator bom yang ternyata sudah menyala dari tadi. Mereka hanya punya waktu 5 menit saja. Kini Musashi mau tidak mau harus menjinakkan bom itu, namun secara tiba-tiba si kaiju kembali bangun dan membuat onar. Mau tidak mau Asuka di sini berubah jadi Daina agar si kaiju itu nggak banyak gerak. Untungnya Musashi berhasil menjinakkan bom itu dan keluar dengan selamat. Kini tugas Daina hanya perlu membawa si kaiju keluar bumi. Pada post credit scene episode ini, kita bakal diliatin soal arc final chapternya Daina. Diawali dengan Daina yang berhadapan dengan tiruan dirinya sendiri di Mars. Kita lanjut ke episode 49. Nah, pada episode 49 ini, kita langsung diperlihatkan Asuka yang baru saja menyelesaikan misi di Mars. Dia melaporkan bahwa tugasnya sudah selesai. Di sini Asuka sempat teringat awal mula ia menjadi Ultraman Daina di planet ini. Namun secara tiba-tiba Spear muncul di Mars. Mau tidak mau Asuka harus berhadapan dengan Spear yang berubah jadi kaiju. Namun setelah kaiju itu bucat, ada pihak lain yang berusaha membongkar identitas dari Ultraman Daina. Dan ya, mereka berhasil mengetahui bahwa Daina adalah Shin Asuka. Setelah dari Mars, Asuka pun pulang ke bumi. Ia kemudian mengambil cuti libur untuk beristirahat sambil menenangkan pikirannya karena hari ini tuh merupakan hari di mana ayahnya meninggal pada kejadian Zero Navigasi. Ia mengingat pesan dari ayahnya bahwa yang terpenting itu adalah kekuatan untuk percaya bahwa Asuka itu bisa melakukannya. Quotes inilah yang jadi prinsip hidupnya Asuka. Tak lama dari itu Asuka ditemui oleh Ryo yang ternyata mengambil cuti juga. Asuka mengatakan bahwa ia yakin ayahnya itu masih hidup di suatu tempat ruang waktu untuk meneruskan perjalanannya. Ia juga percaya bahwa ayahnya akan kembali sesuai janjinya. Dan ya, sebenarnya ayahnya sudah menepati janjinya karena ayahnya adalah Daina. Malam harinya Asuka bermimpi diberitahu oleh ayahnya kalau hanya Asuka yang dapat menyelamatkan Tata Surya karena Asuka punya kekuatan cahaya. Kemudian diperlihatkanlah sebuah lubang cacing raksasa, entah itu bentuknya kayak black hole gitu lah ya. Nah, isinya itu merupakan biang Spear. Ia pun terbangun dan mendapat pesan untuk pergi ke Mars seorang diri. Di sisi lain, Kapten Kidomoto menemui atasannya yang merupakan Megumi Iruma. Ya, kini dia sudah naik pangkat cuy di timeline Daina ini. Dia melaporkan soal proyek F. Ya, proyek ini merupakan sebuah eksperimen menciptakan Ultraman namun di bawah kendali manusia. Data itu mereka dapatkan dari analisa Masaki Keigo. Dia merupakan orang yang terlibat pada awal episode 3 dan juga final episode Ultraman 3 yang kemarin kita bahas. Namun sekarang datanya itu dicuri dan proyek ini kembali dijalankan secara paksa oleh kepala Departemen Polisi Mars bernama Gondo. Secara tiba-tiba Kapten Hibiki ini dapat laporan kalau Asuka itu melanggar perintah dengan membawa kabur
pesawat untuk pergi ke Mars. Tindakan barbar Asuka ini pun langsung diketahui Ryo, di mana Ryo ini juga mengejar Asuka dari belakang. Namun secara tiba-tiba mereka berdua ini akhirnya diculik oleh pihak God Shadow atas perintah dari Kapten Blackbuster bernama Seiki Reika. Ya, dia kaki tangan dari proyek F ini. Saat terbangun, Asuka sudah dalam kondisi terkurung pada sebuah tabung. Mereka pun menjelaskan bahwa proyek F ini ditujukan agar manusia tidak bergantung pada raksasa asing seperti Daina. Diputarlah video yang memperlihatkan bahwa Ultraman Daina merupakan Shin Asuka. Ternyata video itu dilihat langsung oleh Ryo. Dengan begini, bocor sudah identitas dari Human Host Ultraman Daina. Seketika, si Asuka pun diserap kekuatannya kemudian dialirkan ke patung Ultraman yang sudah tersedia di situ. Singkat cerita, patung Ultraman itu pun hidup dan terkoneksi dengan sistem yang mereka buat. Sedangkan Asuka sudah tepar karena tenaganya tuh disedot oleh para pedegong ini. Di saat yang bersamaan, Spear kembali muncul dan menyerang pangkalan Guts di Mars. Ultraman tiruan itu pun diperintahkan untuk hadapi semua Spear itu. Namun karena sistemnya itu kaku dan yang ngandaliin juga dablek gitu ya, udah tahu itu teh tetap ultra. Jelas energinya bisa menipis kalau pakai skill terus. Karena hal itulah akhirnya ultra tiruan itu tumbang kemudian dikerubungi Spear dengan jumlah yang sangat banyak. Akibatnya Ultraman tiruan itu berubah jadi sebuah mesin pembunuh massal atas kendali Spear. Dia bernama Zeluganoid. Asuka pun kembali bangkit dan tetap bermodalkan niat, tekad, serta jiwa mamprang yang selalu membuatnya semangat. Singkat cerita, Asuka menghadapi Zeluganoid itu dalam bentuk Daina kembali. Kini Daina sudah kehabisan tenaga. Ryo meminta Opsir Gondo untuk kembali menggunakan mesin konverter cahaya itu agar bisa mengisi kembali energi Daina dengan mengorbankan dirinya Ryo. Namun, si Gondo ini akhirnya sadar dan memilih untuk masuk jadi tumbal agar si Daina bisa dapat full energi lagi. Singkat cerita, Daina pun kembali battle secara imbang. Ya, Asuka diduga tewas bersama Zeluganoid dan tersisa Daina Spark saja yang ditemukan oleh Ryo. Bersambung ke episode 50 yang dimana ternyata Asuka selamat cuy. Sama siapa? Ini plot twistnya bener-bener surprise banget sih pada zamannya ya. Penasaran makanya stay tune sampai habis. Nah, di episode 50 ini kita diperlihatkan para anggota Super Guts yang sudah frustasi karena mereka itu gagal menyelamatkan Asuka dan Ryo. Mereka pun bertemu dengan Reika yang ternyata masih selamat di situ. Di sisi lain, pihak Super Guts pusat mendapat berita besar bahwa Pluto ternyata sudah lenyap tertelan sebuah portal misterius yang ukurannya bahkan lebih besar dari bumi. Portal tersebut mempunyai medan gravitasi yang sangat luar biasa tinggi. Bahkan semua pesawat yang mendekat langsung hilang kendali dan tersedot ke dalam portal itu. Ya konsepnya sebenarnya mirip kayak black hole gitu ya. Namun walaupun diduga itu adalah black hole, sebenarnya di dalamnya itu terdapat sebuah kehidupan dengan energi yang begitu besar. Jadi bisa dibilang ini tuh black hole palsu lah. Dan ini terkonfirmasi sudah bahwa benda itu merupakan benda yang dilihat oleh Asuka. Kini Neptunus terancam lenyap karena tersedot portal itu. Tim Super Guts pun mau nggak mau harus mundur. Di sisi lain pada planet Mars, Asuka yang sudah tidak berdaya
akhirnya pingsan dan diselamatkan oleh seorang manusia yang hidup di planet Mars. Asuka pun kembali mengingat kenangan manis bersama ayahnya. Dulu ayahnya berkata bahwa ia sebenarnya ingin mengetahui ada apa di balik semesta ini, makanya dia jadi astronot. Saat terbangun, Asuka disambut oleh seorang anak perempuan bernama Hikari. Hikari pun memanggil ibunya yang sedang memasak, dan ternyata ibunya adalah Rena. Rena mengatakan bahwa Asuka diselamatkan oleh suaminya. Asuka pun melihat foto tim Guts terdahulu setelah melawan bekicot suram yang membuat seisi dunia banjir. Balik lagi ke tim Super Guts yang menyaksikan biang dari segala biang yang sedang melahap beberapa planet di sekitar tata surya. Kini planet-planet yang di tata surya universe mereka ini tersisa Saturnus, Jupiter, Mars, Bumi, Venus, dan juga Merkurius. Namun pihak Super Guts punya senjata rahasia bernama Meriam Neo Maxima. Nah, Meriam Neo Maxima ini sempat disinggung dan bahkan sempat muncul juga di movie-nya yang pernah gue bahas nih, thumbnailnya yang ini. Cek aja di link pojok kanan atas atau buka playlist Ultraman. Kita lanjut. Walaupun diklaim menjadi senjata terkuat ya si Neo Maxima ini, mereka itu tidak yakin senjata itu dapat mengalahkan portal itu. Karena ya portal ini tuh sebenarnya udah sangat kuat banget ya. Bahkan bisa menelan planet yo, itu bahaya banget. Di sisi lain, Reika ternyata menyelamatkan si Ryo yang sempat mencari Asuka namun gak ketemu. Balik lagi ke Asuka yang akhirnya menemui orang yang sudah menyelamatkan nyawanya. Dia adalah Daigo Madoka, human host dari Ultraman 3. Asuka lalu bertanya mengapa Daigo mengakhiri masanya di Guts. Ia pun menjawab bahwa manusia punya masa depannya masing-masing untuk dilindungi. Kini Daigo memberitahu rahasianya kalau Daigo sama seperti Asuka yang menjadi human host. Di sini Asuka pun terkejut karena sebelumnya dia sempat bertarung bersama Tiga di movie-nya. Kalau kalian ingat movie-nya tuh asli itu keren banget cuy. Nah di situ sebenarnya Tiga sudah tidak bersatu dengan Daigo. Dan ini menjadi konfirmasi besar bahwa sebenarnya identitas Daigo sebagai Tiga dijaga ketat sekali oleh pihak Guts terdahulu. Karena di sini Asuka pun baru tahu gitu cuy kalau Daigo adalah Ultraman 3. Daigo pun memanggil rekan Asuka untuk meminta bala bantuan. Singkat cerita Asuka pun dibawa pulang oleh si Ryo. Di perjalanan Asuka ditanyai perihal kehidupan berkeluarga oleh Ryo. Balik lagi ke Super Guts yang kini mengeluarkan senjata paling berbahayanya, yaitu Meriam Neo Maxima. Faktanya, salah satu operator senjata Neo Maxima itu merupakan Yazumi, mantan anggota Guts terdahulu angkatannya Daigo Madoka atau Ultraman 3. Kini pihak Super Guts berusaha untuk tidak bergantung pada Ultraman Dyna. Mereka pun menyiapkan meriam itu untuk ditembakkan ke portal besar itu. Namun tak lama kemudian muncul makhluk dari biang spir lagi untuk mengacaukan rencana mereka. Kapten Kinomoto atau Hibiki pun ikut serta menghadapi monster itu, sedangkan anggota yang lainnya harus tetap menjalankan rencana. Namun walaupun begitu pihak Super Guts tetap tidak bisa menghadang monster itu sampai akhirnya Asuka kembali dalam wujud Dyna untuk menghadapi kaiju itu. Dyna pun berhasil memperlambat kaiju itu hingga akhirnya pengisian energi meriam Neo Maxima sudah selesai. Namun portal besar itu sudah mendekati lokasi mereka sehingga ini cukup merepotkan karena mereka terkena gaya tarik gravitasi dari portal itu. Si kaiju pun
cabut ke portal itu. Ini kesempatan bagi Super Guts untuk menembakkan meriam Neo Maxima ke arah portal itu. Namun terjadi masalah baru karena ternyata Rio disandra oleh kaiju itu di depan portal. Jika mereka nembak maka Rio tidak akan selamat. Udah weh, tembak weh, satu nyawa anjir gak sebanding sebenarnya sama miliaran. Secara tiba-tiba Asuka datang selamatkan Rio. Di sini Rio pun keceplosan dengan memanggil Daina sebagai Asuka. Episode ini ditutup dengan ditembaknya meriam Neo Maxima. Kita masuk ke final episode. Ini jujur ya, pada zamannya dulu ketika gue nonton ini jadi salah satu episode paling sedih cuy dalam sejarah Ultraman. Pada episode ini langsung diperlihatkan kelanjutan meriam Neo Maxima yang ditembakkan ke arah portal suram itu. Namun nyatanya itu hanya berdampak kecil. Portal itu justru memperluas tarikan gravitasinya hingga akhirnya pesawat induk Super Guts kesedot ke arah portal itu. Daina yang baru saja menyelamatkan Rio harus datang selamatkan Super Guts. Di sini akhirnya Daina menyadari bahwa serangan seperti Neo Maxima dan juga Solgen Beam miliknya bisa berefek dan membuka portal tersebut ke arah sebuah tempat yang sepertinya itu adalah biang dari Spear. Dengan terbukanya jalan biang Spear ini, tarikan gravitasi semakin rendah sehingga kapal Super Guts bisa mundur dengan kecepatan penuh. Setelah berhasil genjatan senjata, kini Asuka tumbang karena kehabisan tenaga. Di sisi lain, bumi kedatangan Spear yang mencoba menghasut semua manusia supaya pasrah akan keadaan. Spear mengatakan bahwa tidak akan ada jalan lagi. Orang-orang di Super Guts pun tidak tahu menahu soal kelemahan biang Spear ini. Namun tiba-tiba Asuka dan Rio melaporkan bahwa Asuka itu melihat inti Spear di tengah portal ketika terkena Neo Maxima. Inti itu akan muncul jika terkena tembakan dahsyat seperti Neo Maxima ini. Dengan kata lain, mereka butuh serangan 2 kali agar mengenai intinya. Pertama, untuk memperlemah daya tarik gravitasi dan membuka intinya, dan kedua untuk menghancurkan inti Spear itu. Namun, para anggota Super Guts mulai curiga mengapa Asuka tahu kejadian itu. Kapten Kinomoto atau Hibiki pun memperjelas bahwa Asuka adalah Ultraman Daina. Dia sangat bangga pada Asuka yang sudah berjuang sejauh ini sendirian tanpa ada satupun orang yang tahu. Kini planet di tata surya tersisa Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius. Pihak Super Guts pun meminta izin kepada Komisaris Sawai dan juga Megumi Iruma untuk mereka percaya bahwa tim Super Guts akan menang melawan portal Spear ini. Dimulailah briefing misi terakhir ini. Tim Super Guts bertugas untuk memaksimalkan tenaga Neo Maxima dan memastikan tepat mendarat di tengah portal agar portalnya melemah kemudian inti Spear terlihat. Sedangkan tugas Asuka harus menggunakan Solgen Beam untuk hancurkan inti Spear itu agar portalnya lenyap. Di sisi lain, portal itu sudah sangat dekat sekali dengan Mars hingga membuat kediaman Daigo Madoka hancur. Kini tim Super Guts mulai berangkat. Asuka maju di barisan paling depan buat hancurkan inti Spear. Saat dalam perjalanan Asuka diberi pertanyaan oleh Rio mengapa Asuka sangat bersemangat hingga titik ini. Asuka pun menjawab, ya, itu kalimat yang diucapkan oleh ayahnya dulu. Ya sebenarnya Asuka tahu bahwa ini adalah misi bunuh diri ya. Namun ia tidak mau membuat semua temannya itu khawatir. Singkat cerita, Asuka berubah jadi Daina menuju dekat portal itu. Meriam Neo Maxima pun ditembakkan. Setelah itu, Asuka langsung pakai Solgen Beam untuk menghancurkan inti Spear. Ia juga teringat kembali saat ia melempar bola tepat sasaran pada saat dia masih kecil. Nah, saat Asuka ini ingin cabut, ia ketarik pada portal yang hendak menyusut.
Dunia kini aman walaupun hanya tersisa 4 planet di tata surya ini. Dengan pengorbanan Asuka, kini dunia berhasil aman intinya. Episode final ini ditutup dengan Daigo Madoka yang menatap langit bersama Rena dan anaknya yaitu Hikari. Serta adegan penghormatan terakhir bagi Shin Asuka yang gugur dalam pertempuran. Kemudian diperlihatkan Asuka yang ternyata memasuki sebuah portal antar universe. Dia kembali bertemu dengan ayahnya di situ. Dan ya, ini jadi plot twist besar banget pada era tahun 2000-an bocil-bocil pada dunia tokusatsu ya tentunya. Karena selama ini ternyata ayahnya Asuka selalu bersama Asuka karena dia adalah Ultraman Dyna. Asuka dikonfirmasi tidak tewas sama sekali karena dia terpental ke universe lain yang dimana dia akhirnya kembali terlihat dan berjuang bersama Zero untuk mengalahkan Belial pada film Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend. Udah gue bahas ini tembus 1 juta juga cuy viewsnya. Seru parah cuy filmnya ya kalau yang ini. Sampai seisi planet Ultra dibekuin cuy sama si Belial ini. Tonton aja, linknya ada di pojok kanan atas atau mampir aja ke playlist Ultraman gua. Next kita lanjut ke Ultraman dengan secondary ultra terbaik sepanjang sejarah, yaitu Gaia dan Agul. Siapa nih yang suka serial Ultraman Gaia cuman gara-gara pengen ngeliat Ultraman Agul? Nah di sini cuy, nanti kita bahas. Seperti biasa, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.